Jadi sering deh contohnya ya, tidakkah menceritakan bahwa kami menciptakan dia dari sedikit air mancurnya dia, karena dari sebetulnya mereka jadi rohani. Itu juga kata-kata aku, kalau aku itu bukankah aku memerintahkan kepada wahai Bani Adam, yang maksudnya Al-Quran kan firman Allah. Jadi ada kata tunggal, ada kata-kata jamak, kan gitu. Aku udah pasti kita yakin itu Allah gitu. Tapi kebanyakan ini kami ciptakan, apakah kami telah menetapkan manzil-manzil sesuai dengan peredarannya. Bagaimana pengertian dari kami ini? Ya, terima kasih Pak Basudin. Maka ilmu penting. Kalau kita lanjut dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu salafi, makanya penggemblengan itu Pak adanya di salafi. Dari Bismillah ya, contoh Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawannya itu asma'i Allah ya kan. Kamu lagi dunia tukang akhirat. Itu bahasa kalau dikaji dengan ilmu salaf. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, jauh banget. Makanya ngaji Quran itu kalau ingin memaknai itu hukum nahunya seperti itu. Satu bacaan salah ini saja luar biasa. Nah, kenapa antara aku dan kamu? Kalau aku berarti ini ya, di situ ada kan anak. Ini menunjukkan kamu. Jadi ditarik daripada muktadohalnya, ditarik daripada alurnya, ya kan? Inilah munadzirun munadzirun mubin, ini menunjukkan aku. Allah, kami menunjukkan jamak. Jadi muktadohalnya dulu yang dibaca. Kayak ngaji kitab itu ada khobar, ada khobar muqaddam, ada muakhir. Silakan muqaddam dulu, muakhir di belakang kan. Silakan muakhir dulu, muqaddam diakhirkan. Jadi antara aku dan kami sebetulnya sama-sama Allah. Ucapan firman-Nya firman Allah, cuma ditarik dulu daripada redaksi daripada itu. Ada yang menunjukkan ini khusus kepada Rasulullah, ya kan? Kamu menunjukkan kepada seluruh jamaah manusia. Sesungguhnya aku berarti kepada Rasul, atau kan aku bisa menunjukkan ke Nabi alaihissalam. Kalau kamu menunjukkan berarti seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi antara ini itu adalah tunggal, kalau anak itu menunjukkan jamak. Itu aja bahasa. Tapi semua banyak firman Allah. Bahkan kalau ingin tahu sebetulnya dikaji dengan agama itu penting, paling mudah itu penting. Biar penguasaan itu ada. Enaknya pengajian ini bakso sakit kan? Permasalahan dikupas sama-sama biar tahu ya situ bagaimana. Enaknya begitu. Ya, jadi biar paham gitu. Makanya kalau ada dana mau 20.000 per anggota boleh di sini buat kajian ini gitu. Yang isi materi siapa saja. Kita biar paham antara ini dan aku. Ya kalau dijabarkan ini Bapak Saudara, itu nggak cukup kita 570 menit, harus ada di rupiah, harus ada di awalnya. Itu tuh Pak. Kayak firman Allah, ada juga firman Allah tuh ada di Quran, ada di hadis kursi. Hadis kursi juga sama sebetulnya firman Allah. Cuma hadis kursi yang tidak termaktub di dalam Al-Quran sebetulnya sama firman Allah. Jadi kalau ini dan kamu itu sebetulnya Allah yang berfirman. Cuma untuk menunjukkan kalau ini ditunjukkan Nabi Adam secara tunggal atau ada pemahaman, kita lihat dulu relasi alurnya, ceritanya gitu. Tapi kalau berbicara untuk seluruh umat manusia, ya kan bisa dipotongkan. Mana Bapak Ustaz? Kalau kurang masih kurang, kita naik mobil aja dulu lagi. Ya kan anak-anak ini ya siapa? Ya. Masalah termasuk sholat Rukun 17 18. Saya sering melakukan perjalanan sehingga satu waktu sholat
terutama sholat yang menjalankan. Karena ya sedikit belajar. Di dalam ilmu tajwid itu makhraj itu minimal ada 5 keluar. Al-jawab, al-farqi, asyafatan, al-lisan, al-ghunus. Hingga ketika kita tahu bahwa suratul Al-Fatihah itu adalah wajib, termasuk di dalam hukum qauli. Kita ketika masuk itu menjadi makmum, nggak tahunya itu, ya mohon maaf, bacaannya itu kan Ustaz bilang tadi, ketika salah satu huruf aja salah, maka hati makna akan berubah. Seperti ketika orang membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetapi ketika dirubah menjadi maka kehancuran bagi Allah. Karena saya sedikit tahu ini bagaimana ketika saya menjadi makmum, tapi rukun tidak masuk di situ, acak-acakan gitu ya. Kalau itu hurufnya artinya berubah. Saya mau penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan mengkritisi daripada Alhamdulillah Al-Quran sempurna, tetapi yang saya maksud di satu ayat Allah mengatakan cuma setawa adalah, tapi di lain ayat Allah mengatakan jangan berbiasa. Bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh seorang anak, di mana Allah? Maka muncul seorang anak ke atas. Maka Rasulullah itu membenarkan. Sebenarnya, bahkan ditanya, ketika engkau bertanya di mana Allah, sesungguhnya Allah adalah lebih dekat daripada urat nadi. Ingin penjelasannya itu Ustaz. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan tempat. Ini saya nggak nyampe ilmunya. Ya. Terima kasih Ustaz. Satu-satu aja dulu ya. Masalah bab sholat aja dulu. Ini sholat ini ya sholat kemahaluman. Jadi rukun sangat luar biasa. Baca Fatihah, jangankan dulu. Tasjidnya ada satu yang rontok. Itu kata itu. Ya makanya penting. Bahkan ada al-mustahabbatul imam. Ada syarat disudahkan untuk pemilihan imam. Contoh imamnya dua pinter ya, sehingga bapak gak bisa milih, kedua-duanya pinter. Itu sampai mana cari? Sampai istrinya cantik mana untuk bisa jadi imam? Sama-sama pada cantiknya, pada bahenolnya betul. Ini sebab bingung. Pinter, istrinya cantik, sampai lari kemana? Ke anaknya. Anaknya berapa? Anaknya sama-sama 3. Sampai diuji pendidikan anak yang paling terdidik. Itu al-mustahabbatul imam. Makanya kalau baca Fatihah itu jangankan hurufnya, tasjidnya rontok. Gimana kalau kita sholat, ketika ada imam yang bacaannya boleh dikatakan sedikit kurang makhrajul hurufnya kurang tepat. Dikocekkan itu artinya bukan puji, akhirnya meruntuhkan. Ya kalau kita ya sementara sholat itu tergantung daripada imam. Ya kan? Kalau imamnya enggak baik, nanggung seluruh makmum. Yang masa itu kalau makmum benci sama imam, enggak usah imam yang benci sendiri yang dosa. Kita bisa dengan imam itu dosa sendiri, imam enggak dapat. Tapi ketika imam jadi imam, bayangkan saya berhujung ini ditanggung imam. Maka jadi imam itu berat. Ya, maka harus ada pembelajaran. Jadi ketika Pak tadi gimana aku selesai sholat, kita masih mamang ini, silakan kita sholat kembali. Kalau dalam hati kita nggak pas, karena apapun ibadah itu yang diukur ya karena itu. Kalau kita masih mamang aja Pak, kayak kita sholat tuh sebetulnya. Pas sholat pun ada kan beda-beda. Ada posisi, ada yang pakai doa kunut, yang enggak, ya kan? Gimana yang kita makan beda mazhab. Ketika imam kepada yang enggak pakai doa kunut, sementara kita pakai doa kunut. Gimana kalau selesai sholat apa kita balik kembali? Silakan sholat. Yang penting pada saya itu hormati dulu.
Saat itu kita jangan terhenti, selesaikan aja dulu. Kita dihormati imam, menghormati imam. Selesai itu kita kembali sholat lagi, jadi masalah itu namanya ada. Pekerjaannya suci, kita sucikan kembali. Tapi ketika lagi sholat mau imamnya apa kita jadi imam saat itu, selesaikan aja dulu karena ada dihormati imam. Dan setelah saya sholat dalam maka beriman tidak salah kembali, itu namanya ada. Yang kedua kata Allah itu mewujud beda lagi. Allah itu setiap kehidupan banget. Ya, kalau dikaji dengan tadi itu sumastawa juga alas dari mengatakan Allah itu di atas. Ya, kalau dikaji maka itu ditafsir Al-Quran. Waktunya patriotik lebih jauh kembali. Yang penting Allah itu mewujud beda dalam setiap kehidupan itu dalam Allah. Ya, cukup boleh ya. Ya, masih apa? Oh, dari awal memang oke. Waalaikumsalam. Iya. Tapi sama menyadari berarti dulu lah apakah kita tetap berjamaah atau sendiri-sendiri. Sedangkan tiga-tiganya misalkan tidak ada yang menghubungi kesalahan kalau imam lah gimana tuh apakah kita dengan sekemampuan kita yang ada kita menjadi imam atau kita kembali masing-masing dengan hukum pendapat saya harus jadi imam, tapi syaratnya kita harus berusaha belajar untuk memperbaiki. Ya kan, kalau tiga orang sama-sama sih orang bisa kita bisa ya. Apa syaratnya membewek baik ini lomba di kemarin ya. Jadi kalau bisa kita tetap berjamaah. Siapa yang paling tertua maju, jangan ngomong ilmu, ya kan? Karena ilmu sudah paham masing-masing ukuran dan takarannya. Jadi tapi dalam hati saya akan berusaha untuk belajar. Makanya utlubul ilma minal mahtilal, untuk ilmu sampai selanjutnya tidak berbatas gitu. Makanya saya katakan tadi penyempurnaan ibadah kita lewat ngaji, bukan sholat kita mungkin lewat ngaji ini yang akan menyempurnakan tentang sholat kita. Gitu. Makanya waktu lumayan juga ini yang malu datang. Lalu jangankan sholat, Buya yang mau bikin baju. Kalau teknis syaratnya tidak bisa, cuma ukur tailor punya, ya kan, benang punya, gunting punya, tapi cara bikin baju tidak bisa. Saya kan nggak bakal jadi baju ya, yang paling banter jadi longsor ke hulu. Kita juga Pak, jadi tadi tempat Triono ada sebuah syariat hakikat. Ada perubahan buatannya Allah lah, yang kita berusaha. Yang kita pintar pun jangan merasa pintar, Allah juga sudah lupa. Jangan kita anggap orang cari rangsok karena di hadapan kita, mungkin cari rangsok lebih malu lagi daripada kita gagal-gagal. Jadi kebodohan kita ya tadi itu berusaha gitu tuh. Atau untuk masing-masing jangan Pak, semuanya sepenuhnya milik Allah. Kalau kamu dosa ya kali semua juga dosa, tapi ampunan Allah akan lebih luas daripada dosa yang telah kita miliki. Yang penting itu syaratnya Pak, kita tetap jadi berjamaah saja, tapi berusaha masing-masing hati ingin berbuat tentang penambahan ilmu agama. Itu ya Pak. Mau belajar gitu maksudnya. Maksud kita ya begitu, belajarnya bebas, mau di Nurul Amin nggak apa-apa, silakan ke tempat saya, jangan bawa apa-apa. Air putih ada apa? Saya siap dari putih di sana. Susu kopi di sini. Ya kan, bebas dari pagi tentang ilmu ya Pak ya. Bahasa tadi juga bahasa tentang panah ini. Kalau dikupas lebih jauh Pak. Itu dua. Jadi kalau lebih awal mau kan ada pengajar penting begini aja gitu. Biar yang nanya, biar yang diam semua. Ya cukup Pak. Ya. Oke. Kalau memang
Ya, kembali. Nah, kita pergi jalan jauh, jalan dekat. Mohon pencegahan, masih dari sponsor dan jemaah. Oh, maksudnya lagi ada mana Pak? Orang mana itu? Ya. Cuma, nah, bagaimana? Iya, kalau ngomong kosor dan jamak tergantung perhitungan keluarnya. Mau kemana keluarnya? Ya, makanya jaraknya jarak jauh lebih sedikit kan. Tapi jaraknya jarak dekat, lah ngapain kalau bisa Jumat jangan keluar. Jumat kan, kalau bisa Jumat itu di wilayah masing-masing kan, kalau hukumnya begitu kan. Jadi kalau Jumat itu kalau bisa sholatnya kalau bisa di Padang Polres, tapi kalau kita ukur umpamanya keluarnya kemana? Nah, posisi dalam enggak, kalau posisi dalam perjalanan kita awalnya punya perhitungan ini dari kawan serta Pak. Ya, karena kosor jam itu sholat itu tidak untuk dipermudahkan, walat udah sebetulnya. Ya kan, kadang-kadang kita bikin kemudahan sendiri aja. Jadi jamaah dan kosor itu, ya tergantung kita posnya mau kemana kita cepat. Kalau kira ukuran sampai ke Jakarta, maka mesti di jamaah, mesti di kosor kan. Caranya begitu aja kan. Jadi kalau urusan sholat itu sebetulnya pas waktu azan terhenti yang balik itu. Sholat aja kan. Kecuali dia kan begitu saya. Ketika waktu azan berkumandang terhenti semua. Sholat. Mestinya mah nggak pakai jamaah, nggak pakai kok. Ya kan? Ya Pak ya, ternyata ya. Sholat aja tepat pada waktunya kan. Kita punya jam teman. Nah di atas pesawat itu apa? Ya, kalau di atas pesawat ya kan sholat cuma untuk kiblatnya bebas. Kok kemana aja? Kok kapan muter-muter? Tapi banyak kayaknya orang salat dari dulu. Khawatir apa Patriono? Kita pun sekarang nih, papanya ini belum luhur nih jam setengah 12 nih Pak. Kita mau ke Cirebon, kita tanggung nih kan, mau ke Jakarta Pak Ibu Mansur, saya Mansur, dia ya kabel kan kita kalau terhenti dulu tanggung, nanti aja lah pas tempat penjara. Itu dalam hati niat aja, lanjut sholat. Khawatir gak keburu sana nyampe sana kita aja duduk di luar. Tinggal sholat, bayangkan gini aja Pak. Kita nonton TV jam 7, bisa datang kata Pak tadi nanti ada jam 10 tanggung sinetron. Kayak kita meyakinkan jam 10 sampai bayangkan ketika jam 10 Pak tadi meninggal dari jam 8, 9, 10 diperhitungkan Pak berat dosa. Jadi itu Pak yang kalau kita urusan ke Jakarta ya mungkin kalau jauh jamaah besar nanti pada sesi pertemuan selanjutnya akan saya bahas lagi. Iya. Iya, ya bisa jamaah takhir, bisa jamaah takhir. Bisa nanti ya dikupas lagi pada pertemuan selanjutnya. Yang kita tanyakan dulu saya Pak, ini hampir sejam nambah durasi. Ya bertanya, udah nambah durasi. Ya, jadi kita aja Pak Triawan yang paling terpenting tadi kupasan itu ilmu itu penting bagi ya. Jadi jabat takhir pun kadang-kadang tidak dilaksanakan, ingin sekedar tahu doang. Coba Pak dilaksanakan ada jalanannya doang ya. Iya, nanti kodok juga ada nanti saya kodok ya. Ya saya tanya durasinya nambah ya. Honornya buah aja buah apa kayak ya? Ada kebenaran. Oh iya. Itu ya, silakan itu. Jadi istrinya udah pulang dulu, pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Pulang. Ditunggu jam 10 Pak, mau cerai. Yang kedua anaknya besok mau UAS.
Apa UAS itu? Ujian asal silang. Ya, atau UTS ya. Kata anaknya, Pak, besok saya bakal ikut UAS kalau 1 juta belum dilunasi. Sama, jamnya jam 10. Yang ketiga, rumahnya besok jam 10. Kalau ada 10 juta mau disita perbankan. Karena yang pintar sekarang itu bukan orangnya saja yang sekolah, suratnya pada sekolah. Surat tanah, surat sertifikat, dia pintar semua. Sama, kalau jam 10 nggak datang, maka semua rumah akan disita oleh perbankan. Maaf ya, si Malik udah bilang, seolah-olah harapan hidup tipis. Us makanya di jero jamaah dibela, rabi pengen berkata anak turun bulanan, rumah bakal disita. Sampai sudah jengkel, yang nggak ada lagi alamat kepada Allah. Diajak salat ngaji mata kenapa? Akhirnya si Malik punya inisiatif, supaya pakaian ini kita sempit amat di dunia. Besok saya mau bunuh diri. Tapi sebelum saya bunuh diri, saya mau sholat isya dulu. Mungkin ini sholat isya yang terakhir. Setelah sholat terakhir isya selesai, noleh ke kanan, ngambil Quran. Kata si Malik lah baca Quran. Saya anggap baca Quran malam ini adalah baca Quran yang paling terakhir buat kita. Pas dibuka, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya kan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dunia dan akhirat. Ditutuplah. Setelah ditutup, si Malik gak sempat membunuh diri. Tahajud subuh datang. As-sholatu khairum minan. Kata si Malik lah, salat subuh aja dulu. Nanti setelah salat subuh saya akan bunuh diri. Saya anggap juga salat subuh yang paling terakhir buat kita. Kata si Malik. Pas selesai musola di masjid, dia baca Quran sebentar. Yang dibaca apa? Tulijul laila bidah, wa tulijul laila bidah, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa yarjuqu man istasa bi ghairi hisab. Pas dibaca artinya, hai, jangankan malam siang dan di malam bisa jadi siang. Yang hidup bisa saya matikan, yang mati bisa saya hidupkan. Itu kuasa saya. Kata Allah. Dibaca sama si Malik, tertutup rapat-rapat si Quran, bergegas pulang si Malik. Pas ketika 10 meter maksudnya, di depan pintu sudah ada orang ngomong. Si Malik udah seutuh saja. Wah, perbankan kalau besar. Jam 10, tadi sudah jam 7, sudah jam pagi udah ada pintu. Setelah masuk bersama dekat ya, ternyata itu relasinya si Malik. Temannya si Malik, kayaknya sangat luar biasa. Dia kerjanya tiap hari Pak Abdullah. Ini si Malik itu temannya itu banyak waktu kan jual beli barang yang second, yang masih layak jual. Tapi nggak tahu bagaimana yang masih layak jual ini gitu tuh barangnya. Tapi teman saya si Malik nggak punya uang, tapi basic dia mampu bisa menemukan, membedakan mana barang second yang masih layak jual, yang masih bagus. Akhirnya setelah masuk, kata si teman si Malik, mana istri kamu? Ini hebatnya si Malik. Istri saya lagi pulang dulu nengok. Kira-kira kalau bapak lagi pusing ditanya sama temannya, istrinya mana? Kabur. Kan ada bahasa begitu kan. Tapi si Malik hebatnya, ada seluruh kabar menepuk air di laut dan percikannya sendiri, membongkar air istri sama persis mencakar muka sendiri. Istri saya lagi pulang. Padahal orang istrinya kabur jam sebelum ditunggu di kawalan itu. Hebat si Malik, ditutupin. Setelah itu coba jedur bi. Saya belum sarapan dari panggilan susi. Seduh sama si Malik sampai nangis sambil seduh bi. Andaikan istri saya ada di rumah, saya gak bakal seduh bi. Kalau ada istri di rumah gak bakal saya bikin kopi teh manis, ya kan? Makanya kalau ada istri di rumah jangan dianggurin kan. Suruh jeruk kopi, suruh bikin ya kan? Setelah selesai dikasihlah sama ya sama temannya si Malik. Ngomong-ngomong kata si teman si Malik, dia udah berangkat dari sekarang, kita cari barang-barang bekas. Si Malik gak apa-apa kata, karena udah posisi hidupnya udah lah jam 10 sudah beres sekarang ya kan, mau selesai lah ya. Setelah itu kalau kamu mau hari akan saya kasih DP 25 juta. Si Malik rada kaget, coba dipertebal masih tadi apa? Karena yang mikir bukan masalah duit, Pak,
sekarang hari ini kalau mau saya kasih DP 25 juta, belum di atas meja 25 juta, si mikir, si Malik mulai mikir, ulangan 1 juta, rumah 10 juta, sisa 14 juta, istri hayang cerai, walau cerai pun bisa kawin lagi, gua kasih 14 juta bisa, ya kan? Si Malik mikir, ya Allah, Masya Allah, belum jam 8 dia ya, 7 jam 7 selesai 3 masalah. Anak bisa sekolah, rumah 10 juta ke setoran, istri tinggal istri mau nyatu pun gak masih ada. Bayangkan saudara, kalau sudah Masya Allah, jangankan ngomong jam 8, 1 menit pun, maaf surat Yasin ini dibaca tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita mah jangan pusing mikir itu yang bagaimana kita suka bayar, yakin Pak punya Allah, yang penting kita sujud waktu hari itu dihadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua, nah istrinya yang lagi di rumah itu bawa anak 1, kebetulan anaknya di waktu sakit, pada waktu ingin ketemu dengan bapaknya. Pas bergegas, istrinya lagi marah, assalamualaikum lagi, pintu dijebol. Pas lihat meja ada uang banyak, kata istrinya, uang siapa itu? Ah, uang saya. Apa mau putus, mau bicara? Gak mau ya, selesai semua. Anak sekolah, rumah lunas, istri bersatu kembali. Ya, makanya istri suami itu semua uang milik istri. Damai. Kalau kita tahu punya kencang, gak mesti galau dalam hidup ini. Jangankan kita Pak, ular ada dalam tanah belum mana kita sih bisa usaha antolabul halal buat cibudah kulit muslim atau muslimat. Atau yang kedua, nah, sebentar lagi ya Pak, sudah jadi 5 menit lagi. Yang kedua adalah tentang walisan tadi, perbanyak lisan untuk berzikir kepada Allah. Maaf ketika ada masalah di hutan belantara, pasti kita datang ke Allah. Kita di lautan bahtera yang luas, ombak tinggi, kapal kadang-kadang mudah baru kita larinya akan kepada Allah. Kadang-kadang kita sehat, lupa akan Allah, baru ditimpa ujian kita akan sadar diri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sehat dan sakit sebetulnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada menyikapi makna daripada hidup ini yang sebetulnya. Seperti kayak namanya Abdullah ini kuasanya Allah. Ya, mudah jadi hamba-hamba Allah yang terbaik daripada semuanya. Mudah-mudahan yang masuk surga, ya mungkin yang hadir hari ini Bu. Kita jangan ngomong belum cukup kok semuanya yang baik. Dan yang ketiga adalah awal badana alal bala isomiron. Ketika menuju patahan, penyakit apapun kembali lagi hanya kepada Allah. Makanya semakin tua umur kita semakin berkurang. Wa man yu'adiru nunafisu fil khalqi afala yakin. Bahkan sekarang bukan dikoleksi, tapi bukan kita mulai saat ini adalah diseleksi. Maka jangan semakin tua semakin berkurang nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa zaujatan sholihatan. Arahkan istri-istri kita biar ada istri yang solehah, yang menjadi penyejuk dalam keluarga. Istri istana tempat ridho ilahi. Kalau ngomong istana sejuk, bayangkan damai rasanya. Ngan jerok batul, wong lanang sing kebrene. Kita sudah berusaha, kadang-kadang suaminya baik pun istri, tergantung sebuah nilai ketaatan suami. Mudah-mudahan Bapak sebagai pejuang nafkah pada kesempatan pagi ini hadirkan di hati kita rasa bersyukur dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari itu yang bisa disampaikan. Kalau ada kata yang kasar, saya mohon maaf karena saya adalah makhluk yang kasar dan makhluk halus. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf karena saya adalah makhluk manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada kata yang menyinggung perasaan, berarti Bapak Ibu masih punya perasaan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.